Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Taufik Fadila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GGL, induksi dan induksi tansi. Yang pertamanya itu ada flux magnet. Flux magnet ini kita masuk ke topik. Sebelum kita masuk ke topik ini, bagaimana peristiwa kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan? Mari kita lihat dari definisi flux ini. Dari gambar 7.1 ini, jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada kuat medan magnetnya dan sudut antar medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnet ini mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Dan flux ini maka didefinisikan sebagai P sama dengan integral B dikali dA. Sama dengan B dikali dA cos theta. Dan cos theta-nya itu sama dengan sudut antara vektor B dan dA. Jika pada permukaan besarnya medan magnetnya itu konstan, maka yang didapatkannya itu P sama dengan B integral dA cos theta. Dan jika permukaan sudut antar B dan dA-nya itu selalu konstan, maka cos theta-nya itu dapat dikeluarkan dari integral. Terus rumusnya dapat diperoleh P sama dengan B cos theta di integral dA sama dengan B cos theta kali A sama dengan B dikali A. Kita lihat contoh soal lilitan kawat berbentuk persegi panjang dengan sisi A dan B diputar dalam medan magnet konstan yang akhir vertikal, yang arahnya vertikal. Sumbu rotasi lilitan tegak lurus, medan magnet lilitan tersebut berputar dengan sudut omega. Berapa flux magnet yang menembus lilitan sebagai fungsi waktu? Jawabnya itu kita lihat dari gambar 7.2. Karena lilitan selalu berrotasi, maka luas penampang lilitan yang ditembus medan magnetnya selalu berubah-ubah. Flux magnet yang menembus lilitan dapat juga ditulis P sama dengan B kali A atau B vektor dikali A sama dengan B kali A. B kali A. Dengan A-nya itu adalah luas permukaan yang tegak lurus. Terus kita lihat dari gambar 7.3. Luas penampang lilitannya tegak lurus, medan magnetnya adalah A tegak lurus sama dengan A cos theta sama dengan A kali B cos theta. Untuk gerak rotan dengan kecepatan sudut tetap, maka theta-nya itu sama dengan omega dikali T. Dengan demikian A tegak lurusnya sama dengan A dikali B cos theta dikali cos omega dikali T. Terus flux magnet sebagai fungsi waktunya menjadi P sama dengan B dikali A tegak lurus sama dengan B dikali A kali B A kali B cos omega dikali T. Terus yang selanjutnya kita ada hukum Faraday.
Hukum ini memproduksi kelistrikan dan peristiwa kemagnetan yang akan diterangkan oleh hukum ini. Hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Kita lihat pada gambar 7.4 ini. Ada yang pertama, berdasarkan gambar ini kita lihat yang pertama, ketika batang magnet didorong mendekat kumparan, maka kuat medan magnetnya yang ada di dalam rongga kumparan bertambah. Akibatnya flux magnet yang dikandung kumparan bertambah, yang mengakibatkan muncul GGL induksi. Ini direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Nah, yang kedua itu kita lihat pada gambar kedua, ketika batang magnet didiamkan, maka tidak ada perubahan kuat medan dalam rongga kumparan. Akhirnya flux magnet yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL induksi. Maka yang munculnya itu tidak ada arus yang diukur ampere meter. Terus yang ketiganya, ketika batang magnet ditarik keluar dari kumparan, maka kuat medan magnet yang ada di dalam rongga kumparan berkurang. Akibatnya flux magnet yang dikandung kumparan berkurang, sehingga GGL induksinya ini dapat dipresentasikan oleh adanya arus listrik oleh ampere meter. Terus secara matematik dapat ditulis sigma sama dengan min n dikali dt min n dikali d pi per dt. Nah, dengan sigmanya itu gerak gaya listrik GGL induksi, dan n-nya itu jumlah lilitan kumparan. Terus besar GGL yang dihasilkan tergantung pada beberapa cepat perubahan flux. Nah, berlangsung bukan bergantung pada nilai flux saat ini. Nah, juga makin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Kita yang selanjutnya ada 7.3, yaitu contoh aplikasi hukum Faraday. Nah, contohnya itu supaya lebih paham, kita lihat dari contoh aplikasinya. Yang pertama ada contoh GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan berputar pada gambar 7.3, jumlah lilitan adalah N. Nah, jawab kita sudah hitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah B sama dengan B dikali A kali B cos omega kali T. Dengan demikian GGL-nya itu, induksi yang dihasilkannya itu sigma sama dengan min n dikali d sama per dt sama dengan min n dikali d dikali b ab min n sama dengan min n. Dengan demikian GGL induksi yang dihasilkan adalah sigma sama dengan min n dikali d per dt sama dengan min n dikali d dalam kurung b dikali ab, terus cos omega t per dt sama dengan min n b dikali ab d
cos omega T per dt sama dengan N dikali B dikali A dikali B omega sin omega T. Nah, itu persamaan yang dihasilkan dari contoh tadi. Terus kita selanjutnya ada hukum Lenz. Nah, hukum ini kita lihat dari gambar, yaitu medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan. Dengan demikian terjadi perubahan fluks dalam kumparan. Berdasarkan hukum ini, hukum Faraday, dihasilkan GGL induksi. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kemanakah arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Apakah arus melewati kumparan hambatan dari A ke B atau B ke A? Terus kita lihat yaitu hukum Faraday-nya hanya menggunakan besar GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnet dalam suatu loop, tetapi kemana arah arus induksi dalam loop tersebut tidak terungkap lebih detail. Nah, arah arus dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Yang selanjutnya kita ada dinamo. Nah, dinamo ini kita jumpai pada sepeda atau Tamiya. Nah, dinamo yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kita lihat pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Demikian, dinamo ini terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Nah, di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Nah, bagian tersebut itu berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda, maka maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda, sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Nah, akibatnya flux ini dikandung berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu. Kita lihat pada gambar 7.8, kumparan XY-WX dapat berputar dalam medan magnet tetap. Nah, panjang sisi-sisi kumparannya itu adalah A dan B. Akibat perputaran, maka luas penampang kumparan yang tegak lurus medan magnet berubah-ubah sehingga terjadi perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Nah, luas kumparannya itu adalah A sama dengan A kali B. Akibat perputaran kumparan, maka luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A sama dengan A kali B sin theta. Andaikan kumparan berputar dengan kecepatan sudut tetap, maka hubungan antara sudut dan kecepatannya itu memenuhi. Theta sama dengan omega dikali T, maka dapat ditulis juga sama dengan B kali A kali B sin omega T. Nah, jika lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo menjadi dengan sigma sama dengan N dikali B dikali A dikali B dikali omega. Nah, yang merupakan amplitudo GGL yang dihasilkan. Terus yang selanjutnya ada induktansi. Induktansi ini kuat arus berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid berubah-ubah. Karena luas penampang solenoidnya tetap, maka flux magnetnya itu
yang dikandung solenoid berubah terhadap waktu. Nah, berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Yang selanjutnya ada GGL antara dua ujung solenoid. Kita kembali pada bab 5. Nah, medan magnet dalam rongga solenoid adalah B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Nah, jika luas penampangnya solenoid A, maka flux magnetnya dalam solenoid dapat ditulis B sama dengan B kali A sama dengan mu 0 dikali N dikali I dikali A. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday GGL, induksi dapat ditulis sigma sama dengan min N dikali D per dt sama dengan min N dikali D mu 0 N dikali I kali A per dt sama dengan min N mu 0 dikali N A DI per dt dengan jumlah N nya yaitu jumlah kumparan solenoid. Terus ada induksi tansi diri. Nah, kita mendefinisikan besar yang bernama induksi tansi dari diri L yang memenuhi hubungan sigma sama dengan min L dikali DI per dt. Dengan membandingkan persamaan dari yang sebelumnya, L sama dengan N mu 0 dikali NA. Nah, jika L nya itu adalah panjang solenoid, maka kita tulis N sama dengan N per L. Dengan demikian kita peroleh induktansinya L sama dengan N kuadrat dikali mu 0 dikali A per L. Yang selanjutnya ada memperbesar induktansi. Jika hanya ruang kosong dalam ruang solenoid, maka induktansi yang dimiliki solenoid tersebut sangat kecil. Nah, untuk membesar induktansinya, kita masukkan bahan magnet ke dalam rongga. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik antar dua pelat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Terus yang selanjutnya itu ada energi medan magnet. Energi medan magnet ini misalkan sebuah solenoid dialiri arus, maka pada dua ujung solenoid muncul GGL induksi sebesar sigma sama dengan min L dikali DI per dt. Nah, jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid tersebut, maka yang diperlukan untuk melawan beda potensial solenoid tersebut yaitu dW sama dengan min sigma dq sama dengan L per DI per dt dikali dq. Nah, sama dengan L dikali dL dq per dt, tetapi dq nya itu per dt nya sama dengan I, sehingga dapat ditulis dW sama dengan LI per dL. Nah, kerja totalnya itu kerja total yang dilakukan untuk melewatkan arus pada solenoid dari 0 hingga arus I adalah W sama dengan integral dari I batas atas I batas akhirnya 0 dikali dW sama dengan integral batas atas I batas bawahnya 0 dikali LI dL sama dengan L integral I DI sama dengan L setengah dikali setengah dalam kurung setengah I kuadrat di batas atasnya itu
batas atasnya itu I, batas bawahnya itu 0, sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Terus yang selanjutnya itu ada transformator. Transformator itu sering kita singkat trafo. Nah, alat ini digunakan untuk alat listrik yang mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah-ubah trafo hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, misalkan tegangan bolak-balik. Nah, yang pertama ada trafo memiliki dua kumparan. Nah, secara umum trafo memiliki dua kumparan ini. Yang pertama, kumparan primernya berada di bagian input, tempat tegangan listrik masuk ke dalam trafo. Yang keduanya, kumparan sekunder berada di dalam bagian output trafo, tempatnya tegangan listrik hasil pengubah keluar dari trafo. Kita lihat dari gambar 7.17 ini, yang A-nya itu jika tidak digunakan teras, maka akan medan magnetnya itu dihasilkan kumparan menyebar keluar. Yang B-nya itu medan magnet yang dihasilkannya kumparan terperangkap dalam teras jika di dalam rongga kumparan dipasang teras besi. Yang selanjutnya ada daya trafo. Daya trafo ini pada transformasi arus dimasukkan pada kumparan primer, hasilnya pada kumparan sekunder diperoleh arus. Nah, karena adanya arus listrik menandakan adanya energi, maka energi yang dimasukkan ke kumparan primer dapat dideteksi pada kumparan sekunder. Nah, dari sifat pemindahan energi ini kita dapat menentukan hubungan antara arus pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Hubungan ini dapat ditentukan dapat ditulis daya pada kumparan primer adalah daya P sama dengan I dikali sigma. Nah, dengan P-nya ini adalah daya yang dimasukkan kumparan primer, dengan IP-nya ini arus pada kumparan primer. Terus daya pada kumparan sekundernya itu P sama dengan I kali sigma. Nah, dengan PS-nya ini yaitu daya yang dimasukkan kumparan sekunder, S-nya itu arus kumparan sekunder. Terus dari trafo ideal yang sanggup memindahkan seluruh daya dari kumparan primer ke sekunder, jika mu adalah efisien trafo, maka P1 sama dengan mu P2, PS sama dengan mu P2, atau IS sigma S sama dengan mu IP sigma P, atau IS sama dengan mu sigma P per sigma S dikali arus IP. Dengan memasukkan persamaan yang tadi, kita peroleh itu IS per IP sama dengan mu N dikali NP per NS. Nah, itu persamaan yang sudah disederhanakan. Yang selanjutnya itu ada pabrik aluminium. Nah, sejumlah pabrik industri menggunakan operasinya pada sumber tenaga listrik. Nah, listrik yang dibutuhkannya itu umumnya sangat besar. Kita misalkan pabrik tersebut mendapatkan listrik dari jaringan PLN yaitu bertegangan 33.000 volt. Untuk mendapatkan tegangan kerjanya itu 1000 volt, maka tegangan jaringan tersebut harus
diturunkan dengan menggunakan trafo. Nah, perbandingan jumlah lilitan sekunder dan primernya adalah NS per NP sama dengan 1000 per 33.000, yaitu kita sederhanakannya itu 1/33. Nah, karena trafonya dianggap memiliki efisiensi 100%, maka NMU nya itu sama dengan 100%, sama dengan 1. Dengan demikian perbandingannya itu IP sama dengan IS, N sama dengan NP sama dengan NS, sama dengan 1/33. Nah, jika IS nya itu 70.000 ampere, maka besar arus primernya itu IP sama dengan IP sama dengan IS per 33 sama dengan 70.000 per 33 sama dengan 2121 ampere. Terus yang selanjutnya ada detektor logam. Nah, detektor logam sangat vitas digunakan di bandara untuk menghindari pembajak yang membawa senjata tajam. Nah, dan senjata api yang umumnya tersebut dari logam. Bagaimana prinsip kerjanya itu? Kita lihat dari gambar. Detektor logam secara prinsip terdiri dari 2 buah lilitan yang orientasi saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar hingga yang dihasilkannya itu medan magnetnya berubah-ubah. Terus jika di sekitar tempat itu terdapat logam, maka perubahan medan magnet pada kumparan besar mengimbas munculnya arus pada logam di dekatnya. Arus yang dihasilkannya itu dalam logam menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitarnya. Nah, medan magnet ini dapat sebagian yang menembus kumparan kecil dalam arah yang tidak sejajar dengan kumparan kecil ini. Akibatnya muncul fluks magnet yang dalam kumparan kecil dan menyebabkan munculnya arus pada kumparan kecil dan mengakibatkannya juga arus yang dihasilkan kumparan kecil itu kuat dan digunakan untuk membunyikan alarm. Nah, yang bisa saya sampaikan hanya segitu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.